Hai teman-teman semua, pada video kali ini aku akan mengajak teman-teman melihat pagi hari produktifku seperti apa. Jadi pada video kali ini itu semacam study with me campur day in the life campur morning routine. Let's go! Biasanya di pagi hari aku bangun sekitar jam 6 pagi. Aku belakangan ini lagi eksperimen dengan mendata waktu tidurku. Jadi makanya di pagi hari ini aku pakai jam yang melakukan itu untukku. Di tempatku saat ini jam 6 sampai jam setengah 7 itu masih subuh. Jadi habis itu aku langsung sholat dulu. Kemudian langsung pergi untuk membuat sarapan. Sarapanku biasanya cuma roti, terus pakai selai stroberi dan selai kacang, dan menurutku ini enak banget. Sambil nunggu roti-rotiku selesai dipanggang, aku biasanya langsung duduk sambil baca buku. Nah, selain itu juga aku biasanya menyiapkan teh atau kopi atau susu hangat untuk menemaniku selama membaca. Jadi sekarang aku punya aturan bahwa di jam pertama dari pagi hariku, aku nggak boleh ngebuka HP. Yang aku temukan pada diriku kalau misalnya aku buka HP di pagi hari adalah aku buka Twitter atau Instagram atau apapun itu, kemudian aku browsing, dan kemudian melayanglah 30 menit berharga di hariku. Dan apakah teman-teman tahu bahwa sebenarnya pas kita terdistraksi itu butuh waktu sekitar 23 menit dan 15 detik untuk kembali fokus lagi. Jadi katakan kita cuma ngecek HP selama 1 menit. Ternyata menurut riset itu harga sesungguhnya yang kita bayar adalah 1 menit ditambah dengan 23 menit 15 detik tadi. Bayangkanlah itu pemirsa, saya juga jadi agak takut nih. Sekitar 8-10 menit kemudian, rotiku selesai dipanggang dan aku kembali ke kamar untuk melakukan pekerjaan. Aku merasa bahwa diriku ini adalah morning person, jadi aku paling melek dan paling semangat untuk melakukan hal-hal itu di pagi hari. Karena itu biasanya aku ngejadwalin hal-hal yang sulit untuk dikerjakan di pagi hari itu. Hal tersulit untuk hari ini adalah untuk mengerjakan tugas-tugas untuk part-time jobku. Kerja part-timeku ini cukup fleksibel dan bener-bener daring asal semua pekerjaannya itu selesai. Dan karena ini kadang aku suka ngenunda-nunda atau menempatkannya di malam hari, dan biasanya pas udah malam hari ternyata aku menyadari bahwa aku terlalu capek dan akhirnya kerjaanku nggak selesai. Di perkuliahanku ini aku dapat beasiswa tapi nggak sepenuhnya. Memang masih lebih murah daripada aku kuliah di Indonesia, tapi tetap aja aku harus cari uang buat nutup biaya ekstra, misalnya aku bayar gaji mas editor buat YouTube atau melakukan hal-hal di luar hanya memenuhi kebutuhan hidup. Untuk menutupi lifestyle itu dan juga bersiap untuk masa depanku, aku sekarang juga tetap melakukan berbagai pekerjaan. Dulu aku agak sedih karena nggak dapat beasiswa yang full, tapi ternyata sekarang aku pikirin kenyataan bahwa ada sedikit biaya yang harus aku tutupi itu membuatku atau memaksaku untuk menjadi lebih kreatif. Jadi daripada aku cuma santai aja, sekarang aku jadi lebih ada pressure untuk melakukan atau menciptakan sesuatu yang menawarkan value, dan dari value tersebut aku dapat kayak imbalan berupa uang dan semacamnya. Hal itu juga aku lihat pada teman-temanku yang kuliah di sini dan mereka melakukan part-time job. Ada yang part-time jobnya itu kayak nyuci piring, bersih-bersihin kelas, panen tanaman, macam-macam hal mereka lakukan, dan aku rasa ini bakal berguna buat skill money making mereka di masa depan. Nah, aku sebenarnya saat ini lagi menjelang libur tengah semester, tapi setelah itu akan disambut oleh berbagai macam ujian, kuis, dan semacamnya. Strategi belajarku di perkuliahan juga udah agak berubah, jadi daripada nunggu musim ujian, aku belajarnya nyicil dari jauh-jauh hari. Dan katanya daripada kita belajar 4 jam dalam satu hari, mendingan kita bagi 4 jam itu jadi 10 menit yang tersebar di antara beberapa minggu. Pagi ini yang aku pelajari adalah ekonomi. Aku saat ini belum pilih mau jurusan apa, tapi kayaknya aku tertarik banget sama jurusan yang judulnya Innovation and Economics. Jadi aku merasa seneng belajar topik ini. Salah satu hal yang membantuku untuk merasa seneng adalah proses gamification atau mempermainkan atau menjadikan sesuatu itu seperti mainan atau game. Nah, di sini aku menerapkan 2 skill yang membantuku untuk menjadikan belajar ini seperti game. Yang pertama adalah active recall, yaitu mencoba mengkuis diriku selagi mencatat atau belajar. Jadi biasanya dulu aku kalau belajar itu aku ngebaca buku, tapi ternyata yang terpenting adalah bukan proses ngebacanya, tapi proses menguji dirinya. Kita itu belajar pas otak kita berusaha keras untuk mengambil informasi, menggali-galinya dari pikiran kita. Nah, seperti yang teman-teman lihat, aku melakukan itu untuk pelajaran ekonomi ini dengan menggambar mind map. Jadi aku memetakan kira-kira hal-hal apa aja yang ada pada bab ini. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang nggak aku tahu, baru aku tulis dengan warna yang berbeda di akhir untuk menandakan ternyata di sini ada lobang-lobang yang harus ditutup untuk sesi belajarku berikutnya. Nggak bakal cukup bagi kita untuk melakukan hanya sekali active recall atau menguji diri. Agar otak kita bisa mengingatnya untuk jangka waktu yang lama, kita harus ngeriset yang namanya kurva lupa. Jadi semakin banyak kita melakukan space repetition ini, semakin berkurang pula kebutuhan kita untuk mereview sesuatu sesering itu. Kuncinya di sini adalah untuk nge-review sesuatu sebelum dia mengenai kurva lupa itu. Nah, setelah aku mengakhiri sesi belajarku,
aku memindahkan semuanya ke retrospective revision timetable ala Mas Ali Abdal, yang simpelnya adalah tabel waktu yang menunjukkan kapan aku mempelajari suatu topik dan kemudian aku mewarnai tanggal tersebut sesuai dengan level pemahamanku. Seperti yang teman-teman lihat pada awal aku mereview topik ini, dia berwarna oranye. Kemudian berikutnya aku jadi lebih tahu lagi, kemudian dia berubah jadi warna kuning, kemudian berubah jadi warna hijau. Inilah salah satu hal yang membuatku merasa senang karena melihat perubahan warna ini terasa seperti aku lagi kayak naik level dalam suatu game. Kalau teman-teman suka main game, pasti teman-teman tahu kayak di bawah itu ada progress XP atau XP barnya yang lama-lama kayak meningkat, berubah warna dan semacamnya, dan ini kayak mereplikasi efek itu. Untuk strategi-strategi belajar ini, aku insya Allah akan membuat video yang lebih mendetail lagi di masa depan, jadi jangan lupa subscribe. Karena aku udah menghabiskan waktu cukup lama di depan layar, aku memutuskan untuk istirahat dulu. Nah, selagi aku istirahat, aku pengen memperkenalkan aplikasi Progos, yaitu aplikasi belajar bahasa Inggris dari negara yang aku tinggali saat ini, yaitu Jepang. Apakah teman-teman mau tahu kemampuan bahasa Inggris teman-teman tapi merasa bahwa tes TOEFL atau IELTS terlalu mahal? Jangan khawatir karena Progos adalah salah satu tes bahasa Inggris yang terkenal di Jepang dan juga saat ini di luar negeri popularitasnya lagi meningkat. Progos menggunakan standar CEFR yang udah diakui di seluruh dunia. Ya mungkin teman-teman kenali dengan standar A1 sampai C2 kalau misalnya kita belajar bahasa asing seperti bahasa Jerman, Prancis, dan semacamnya. Standar CEFR ini berguna bagi kita untuk daftar ke universitas atau mendapatkan kualifikasi pekerjaan untuk bekerja di luar negeri. Nah, yang aku kerjakan saat ini adalah sampel test di Progos, dan yang seperti teman-teman lihat, struktur tesnya itu mirip dengan tes bahasa Inggris lainnya, yang tentunya berarti bahwa ini akan membantu kita untuk bersiap tes TOEFL atau IELTS. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Progos, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Sepenuhnya gratis, teman-teman nggak bakal dapat iklan di dalam aplikasinya, dan bahkan teman-teman juga bisa melatih skill speaking kalau teman-teman berminat. Tes lain biasanya agak mahal dan harus bayar terus-menerus, tapi dengan Progos, kita bisa coba sebanyak-banyaknya dengan gratis. Nah, setelah aku melakukan review Anki untuk belajar kanji, aku berolahraga. Biasanya aku pergi berlari keluar, tapi untuk hari ini aku melakukan strength training, alias latihan kekuatan untuk memastikan bahwa lariku lebih bagus dan juga aku lebih terhindar dari cedera. Olahraganya ini biasanya berdurasi sekitar 40-50 menit, dan karena sebenarnya ini harus ada beban-beban seperti itu, tapi aku nggak punya beban dumbbell dan semacamnya, jadi aku menggantinya dengan keranjang masak dan aku isi dengan alat dan bahan yang berperan sebagai beban. Kalau misalnya aku merasa masih ada waktu, aku juga biasanya memasak di jam ini, yang kemudian hasil masakannya itu bisa aku gunakan untuk 1 atau 2 hari ke depan. Nah, pas masak ini juga biasanya aku suka sambil dengar lagu, tapi yang lebih aku suka lagi adalah dengerin podcast atau audiobook. Ini bukan toxic productivity atau macem-macem, tapi ini emang hal yang aku sukai aja. Aku merasa kayak waktu kita lagi cuci piring atau lagi masak, itu kan biasanya otaknya agak melayang kemana-mana atau agak kosong gitu pikirannya. Kita kan nggak terlalu kayak perlu mikirin banget gitu. Jadi aku rasa ini adalah saat yang pas untuk menerima ilmu dari audio. Nah, untuk kali ini aku memasak kare Jepang, yang mana sebenarnya cukup mudah. Aku tinggal perlu menyiapkan bawang, wortel, kentang, dan ayam, kemudian rebus dan selesai. Sebelum aku kuliah dan hidup sendiri, aku benar-benar nggak bisa masak, tapi ya emang luar biasa progres yang aku buat ketika aku benar-benar langsung terjun aja dan buat kesalahan, mengulang-ulang, membuat banyak repetisi dan semacamnya. Dan sekarang aku rasa aku udah cukup nyaman dalam membuat masakan untuk diriku sendiri. Tapi ya aku juga cukup excited nanti kalau misalnya pulang Indonesia, siapa tahu aku sekarang udah bisa bikin sarapan untuk keluargaku. Asik. Setelah itu aku langsung mandi dan kemudian berdandan dan bertata rias untuk pergi ke kampus. Di musim gugur ini cuacanya udah mulai dingin, jadi aku juga pakai bajunya agak berlapis-lapis. Nah, karena banyaknya kemenangan kecil yang aku susun dalam pagi hariku ini, aku merasa semangat untuk pergi ke kampus dan menyelesaikan sisa hariku. Karena itu aku membuka pintu kamarku, berjalan, dan bersiap untuk menikmati hari yang indah. Terima kasih teman-teman, komen di bawah hal apa dari keseharianku yang pengen teman-teman ketahui lebih lanjut. Siapa tahu nanti aku bisa bikinin videonya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.